Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang balik para pengkritik programnya yang mengirim pelajar bermasalah ke Barak TNI untuk dididik kedisiplinan dan tanggung jawab. Kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai kritik dari berbagai pihak atau lembaga yang meminta Deddy Mulyadi untuk meninjau ulang kembali programnya tersebut demi menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Menanggapi hal tersebut, Deddy mengajak pihak-pihak seperti Komnas HAM, KPAI, dan DPR RI yang menentang kebijakannya untuk meninjau bersama-sama program yang sudah ia canangkan tersebut dan ikut terlibat di dalamnya. Menurut Deddy, keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru. Seperti banyaknya sekolah dan organisasi yang dididik oleh TNI secara militer. KDM yang akrab disapa tersebut menegaskan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kebijakan Deddy mengirim siswa bermasalah ke barak TNI tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM berikutnya. Ia tidak mau keterlibatan siswa yang hobi dengan tawuran melukai orang lain. Kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Sebelumnya, pengiriman siswa ke barak militer ini menuai kritik dari berbagai pihak. Mereka menilai materi yang siswa terima di pendidikan militer tersebut bukanlah materi umum yang diterima oleh masyarakat sipil dan melanggar hak asasi manusia. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, jurnalis NTV melaporkan. Ingat sama dosa sama ibu nggak? Dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai program mengirim siswa bermasalah ke barak TNI, kita akan tanyakan langsung pada narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada Dadang Sopiandi, orang tua pelajar yang menjadi peserta pendidikan di barak TNI, dan juga Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Kristome Sianturi. Selamat malam Pak Kris dan selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk waktunya bersama NTV Prime. Kabar baik Pak Kris dan Pak Dadang, semoga juga dalam kondisi baik. Saya ke Pak Kris terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh ini sudah berapa siswa yang dikirim ke barak TNI dan apa saja rutinitas mereka. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi apa yang dicanangkan atau direncanakan oleh pemerintah Jawa Barat itu lewat Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, menurut kami adalah suatu terobosan yang sangat baik ya. Artinya beliau memang bekerja, memikirkan mencari solusi untuk memecahkan persoalan bagaimana caranya membina anak-anak yang kategori nakal tadi untuk menjadi anak-anak yang baik sehingga bisa berprestasi di masa yang akan datang. Dan dalam hal ini, pemerintah daerah Jawa Barat meminta bantuan dari TNI. Di pasal 7 tentang Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tugas TNI operasi militer dan perang, itu adalah salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat meminta bantuan TNI karena di struktur organisasi TNI sudah ada organisasi yang bisa digunakan untuk melatih anak didik, dalam hal ini kalau di Rindam namanya Dodik Bela Negara. Nah, disitulah biasanya digunakan, sudah memiliki kurikulum untuk melatih atau membina masyarakat yang memang menitipkan pendidikannya di TNI. Contohnya karyawan-karyawan instansi yang dititipkan di kita. Baik. Nah, jadi artinya TNI di sini diminta untuk membantu pemerintah daerah. Jadi yang punya program adalah Pemda Jawa Barat, tetapi yang diminta membantu adalah TNI. Dalam hal ini materinya apa saja? Materinya wawasan bela negara, kebangsaan, bela negara, pelatihan kedisiplinan. Nah, lebih kita arahkan kepada untuk meningkatkan rasa kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Baik. Jadi kalau program pelajarannya tetap kita menggunakan program kurikulum belajar biasa. Hanya setelah pelajaran sekolah itu diserahkan kepada TNI untuk melatih hari-harinya. Hal ini sebenarnya sama sih dengan sekolah-sekolah
sporting school seperti SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara yang memang sudah ada. Jadi kalau dibilang melanggar hak asasi manusia, yang mana gitu sih melanggar hak asasi manusia? Menurut saya ini satu terobosan, Pak. Baik, Ya. Pak Kris, ini saya penasaran TNI tidak kewalahan ya ketika diserahkan tanggung jawab untuk membina anak-anak SMA bermasalah ini. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran siapa para petugas dari TNI yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk menemani dan mengawal anak-anak ini? Ya, sebenarnya untuk yang program dari pemerintah daerah Jawa Barat ini TNI tidak sendiri. Tapi kalau dibilang kewalahan, jadilah emang sudah tugasnya TNI untuk itu membantu, salah satu tugas pokoknya itu membantu pemerintah daerah. Udah pasti kan kalau masyarakat meminta TNI untuk bantu, pasti kami akan bantu. Karena itu salah satu tugas pokoknya yang memang diamanahkan oleh rakyat. Nah, di situ juga TNI dibantu oleh misalnya Dinas Sosial, dan PPA, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas Kesehatan, juga oleh teman-teman dari kepolisian juga membantu Kodam 3 Siliwangi, dalam hal ini Rindam 3 Siliwangi atau Armet, Resimen Armet Kostrad yang memang diminta oleh pemerintah Jawa Barat untuk dititipkan anak-anak yang bermasalah tadi di Resimen Armet tadi. Jadi kalau dibilang kita kewalahan, tidak pernah kewalahan untuk itu. Tidak kewalahan, oke. Baik, saya bergeser ke Pak Dadang, orang tua dari salah satu pelajar yang anaknya dikirim ke barak militer. Pak Dadang, ini kalau boleh cerita, anak Bapak usia berapa dan di kelas berapa, Pak? Baik, anak saya itu di usianya sekarang menginjak 17 tahun. Sekolahnya sekarang karena terlambat 1 tahun, baru mau menginjak ke kelas 2 gitu. Baru kelas 2 SMA ya Pak berarti? Iya, kelas 1 sebetulnya, masih kelas 1. Oh masih kelas 1, oke. Baik, Iya. Kalau boleh tahu kenakalannya apa ya Pak? Sebetulnya begini, kalau berbicara kenakalan yang melebihi apa yang kita harapkan, saya juga tidak mau ya. Cuma hampir setiap malam, anak-anak ini mayoritas di daerah kami gitu ya. Di daerah kami ini selalu berkumpul-kumpul aja di mana aja tempatnya gitu ya. Nah paginya pulang pas mau sekolah ya ngantuk tidur, akhirnya ke sekolah gak nyampe. Nah itu yang jadi masalah kami. Jadi kenakalannya hanya suka kumpul-kumpul sampai pagi, tidak ada kenakalan lain Pak Dadang? Pagi. Iya, kalau semacam tawuran alhamdulillah belum kedengaran dan belum saya ketahui, atau berbicara yang lain-lainnya gitu yang sifatnya dilarang. Belum tahu percis gitu ya. Tapi justru dengan adanya kegiatan ini saya ucapkan terima kasih nih. Mudah-mudahan kedepannya anak jadi lebih disiplin gitu untuk melanjutkan sekolahnya. Baik, gitu. Kalau KDM bilang bahwa yang ikut program ini adalah yang orang tuanya sudah kewalahan dan tidak sanggup, artinya Pak Dadang termasuk orang tua yang sudah tidak sanggup untuk mendisiplinkan anaknya sendiri kah Pak Dadang? Maaf, walaupun bagaimanapun juga kalau orang tua itu nggak ada istilah tidak sanggup. Hanya apakah akan lebih baik dibandingkan dengan masuk ke ini? Nah itu saya pertimbangkan sih itu sebetulnya. Walaupun bagaimanapun juga bukan berarti tidak sanggup. Anak kita wajib hukumnya untuk dididik gitu ya. Cuma di sisi lain karena secara kebetulan sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernurnya sekarang ada terobosan program baru termasuk Bupati Purwakarta. Alhamdulillah, justru saya tertarik mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan ini kekhawatiran saya juga bukan hanya begadang malam, ini masuk namanya tuh sifatnya tuh kelakuan-kelakuan yang sangat dilarang oleh pemerintah gitu ya, oleh undang-undang termasuk narkoba segala. Nah itu yang saya khawatirkan gitu ya. Baik. Karena dia itu sering kumpul dengan anak-anak yang lain gitu, bukan hanya dengan anak-anak sekolah gitu ya, atau sesama sekolah. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Baik, Pak Dadang kemarin itu ketika anak Anda kemudian masuk dalam program dikirim ke barak TNI ini, bisa diceritakan bagaimana mekanismenya? Apakah Anda mendaftar atau sekolah menunjuk atau seperti apa Pak Dadang? Ya sebetulnya pihak sekolah gitu ya, sudah ada sen. Pak Dadang ini anak Pak Dadang katanya ini sering bolos gitu ya. Oke, saya secara belahan saya memberikan masukan dan pengertian kepada anak saya sendiri gitu ya. Kenapa ini jarang masuk sekolah? Ternyata jarang masuk sekolah karena dia itu ngantuk. Kadang-kadang dia berangkat ke sekolah, masuk di warung, tidur aja. Oh jadi Pak Dadang tidak tahu ya? Tidak tahu kalau anaknya tidak sampai ke sekolah begitu?
Iya, tahunya dari wali kelasnya, dari guru pembimbingnya gitu ya. Tahunya seperti itu. Ternyata saya telusuri, iya benar kenyataannya seperti itu gitu. Nah, saya telusuri memang ini beberapa ini awalnya dari bulan puasa, lewat bulan puasa mau masuk sekolah tiap rekan-rekannya selalu kumpul-kumpul aja. Saya perhati takutnya dia melakukan menggunakan obat-obat terlarang, tapi alhamdulillah itu selama kelihatan di lingkungan saya itu enggak. Tapi nggak tahu di luar saya itu saya nggak tahu. Ya, takutnya itu seperti itu. Makanya sangat tertarik dengan program ini gitu. Mudah-mudahan dengan dengan program ini anak bisa sedikit berubah dalam artian bisa disiplin waktu gitu. Baik, ada penjelasan tidak Pak Dadang ketika anak Anda termasuk salah satu yang dikirim ke barak militer, apakah dijelaskan programnya akan berupa apa saja, berapa lama, dan seperti apa nanti pola komunikasi Anda dengan anak Anda selama di dalam barak TNI? Nah, justru saya ini pihak sekolah juga, maaf bukan menyalahkan pihak sekolah, kami yakin walaupun bagaimana Pak Gubernur bikin program tidak akan asal-asalan ya, saya yakin itu, saya percaya. Termasuk dorongan dari Bupati kami, Pak Bupati Purwakarta ya. Saya yakin gitu ya, saya yakin bahwa program ini walaupun tidak ada komunikasi pihak kami dengan sekolah, awalnya harus bagaimana dan akan seperti apa pendidikannya di sana, saya memang tidak tahu persis gitu ya, tidak tahu persis, hanya besok berangkat jam 3 pagi langsung ke Purwakarta, ke Dandim, Dandim, nanti dari Dandim langsung ke Bandung katanya, cuma itu aja, saya langsung paginya mengantar sampai Purwakarta. Pak Dadang percaya sekali berarti ya dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini ya, bahwa ini kemudian akan membuat anak Anda lebih baik. Iya, betul. Intinya begini, saya itu mengedepankan Husnudon dulu, Sudon saya dikebelakangkan gitu ya. Karena ini demi kebaikan anak saya gitu ya. Maaf Bu. Tidak apa-apa Pak Dadang, apa yang membuat Anda begitu sedih Pak Dadang? Ya begini, kalau cerita terlalu panjang gitu, kalau cerita dari awal terlalu panjang gitu ya. Justru mungkin salah satu yang perlu diperhatikan oleh bukan hanya kami saja, termasuk rekan-rekan orang tua murid yang ada di mana aja, terutama di Purwakarta dan di Manis gitu ya. Terutama sangat perlu perhatian dan pendampingan secara khusus kepada anak-anak, karena sekarang itu zamannya beda dengan dulu gitu ya. Saya sekolah jauh dari orang tua, tapi alhamdulillah saya bisa lolos dengan walaupun tidak sempurna, tapi minimal saya bisa lolos dengan tidak ada masalah. Nah sekarang anak saya seperti ini, dalam artian karena berbagai lingkungan yang bukan tidak baik, karena ini pergaulannya sekarang sudah beda, apalagi dengan media sosial yang begitu ini, akhirnya seperti ini gitu ya. Justru itu yang saya takutkan itu. Baik, Pak Dadang ini berarti sudah 2 hari ya Pak berada di dalam barak? Iya betul. Komunikasi dengan anak Bapak seperti apa Pak? Saya sampai saat ini tidak bisa komunikasi karena HP anak saya itu karena kemarin waktu di Purwakarta pas mau berangkat dari Purwakarta dikasihkan ke saya karena tidak boleh, menurut informasi bahwa tidak boleh anak-anak membawa HP itu. Oke, jadi Anda diberitahu bagaimana Anda bisa mengecek bahwa anak Anda baik-baik saja di dalam barak? Ya mungkin karena sebelum itu semua persyaratan termasuk biodata orang tuanya itu dikasih ke gurunya, guru pembimbingnya yang dari sekolah asal gitu ya. Kemungkinan bahwa data itu apabila ada sesuatu hal yang memang tidak diinginkan oleh kami sebagai orang tua, itu kemungkinan dari pihak tempat pendidikan anak tersebut akan menghubungi kami gitu ya. Tapi mudah-mudahan bahwa anak kami sehat-sehat selalu, kemudian bisa menjalankan apa yang diharapkan dan diprogramkan oleh Gubernur Jawa Barat itu bisa berjalan lancar, itu aja kami itu punya pikiran seperti itu aja. Ini informasinya berarti 14 hari pertama ya Pak Dadang? Ya untuk saya tuh sampai tidak tahu bahwa cuma Bapak informasi tidak tahu 2 sampai minggu kapan? aja. Bapak tidak tahu anak Bapak akan berada di dalam sampai kapan, tidak diberitahu?
Tidak, cuma informasi menurut sekolah itu kurang lebih 2 minggu katanya. 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu boleh kembali ke rumah atau seperti apa Pak Dadang? Ya, informasi dari pihak sekolah kemarin karena kebetulan guru BP-nya termasuk guru-guru yang lain datang ke rumah. Setelah pulang selesai pendidikan di Rindam itu, kemudian nanti langsung diperbolehkan masuk sekolah lagi atau mungkin dikasih waktu istirahat mungkin 1 hari 2 hari tergantung situasi anak gitu kan. Informasi kemarin. Baik, ini ada formulir persetujuan orang tua atau materai atau tanda tangan dari keluarga atau tidak ketika anak itu dilepas Pak Dadang? Betul, ada pernyataan bahwa kami mengizinkan gitu ya. Kami tidak dipaksa oleh pihak manapun juga. Kami secara pribadi sukarela karena ingin bahwa anak kami itu lebih berperilaku lebih baik. Oke. Bukan berarti sekarang tidak baik, bukan gitu. Hanya ingin lebih baik gitu maksud kami. Baik. Kita akan rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali usai jeda berikut.